Halo pendengar sekalian. Ya, sesuai dengan janji yang udah aku kasih kemarin bahwa Siniar Sehari-Hari akan mulai upload dan mulai naik di YouTube channel Tias Surmantio. Nah, eh, pembukaan ini merupakan pembukaan untuk episode pertama Siniar Sehari-Hari yang waktu itu rilis di bulan akhir Februari kalau nggak salah, dan ngebahas soal analogi pengeras suara dan juga anjing yang disampaikan oleh Kementerian Agama kala itu. Jadi backgroundnya adalah ada kebijakan baru dari Kementerian Agama, dan kemudian hal itu mengatur bagaimana pengeras suara itu digunakan di sekitar lingkungan di masyarakat di Indonesia. Nah, siniar ini akan ngebahas mulai dari latar belakangnya, kemudian nanti perspektifnya seperti apa, dan nanti kemudian bagaimana personal opinion yang aku miliki ya, nanti akan aku sampaikan di situ. Selamat mendengarkan dan kita bisa dialog di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Cek. Ya, selamat datang di Siniar Sehari-Hari guys. Kenalin, nama gue Tias Surmantio, dan seperti yang udah kalian dengerin di trailer ya, di trailer podcast atau siniar ini, bahwa Siniar Sehari-Hari adalah sebuah siniar yang gue buat untuk membahas isu-isu atau berita-berita yang lagi rame di sekitar kita. Sebenarnya nggak cuma berita atau isu sebenarnya. Mungkin nanti akan jatuhnya juga jadi siniar yang membahas apapun yang kita butuhkan untuk menanggapi dari berbagai macam perspektif gitu. Jadi nggak cuma perspektif dari gua, mungkin dari lu juga, tentang apa yang sedang rame atau sedang lalu lalang lah di sekitar kita. Nah, tujuan gua buat podcast ini atau gua nge-launching produk Siniar Sehari-Hari ini adalah gua pengen berbagi perspektif dengan lu semua tentang apa yang gue pikirin terhadap isu atau berita yang lagi rame. Dan harapannya gue juga dapat perspektif dari lu, dari pendengar, dari orang lain juga mungkin, bahwa kita bisa saling bagi-bagi perspektif akhirnya. Kalau kita bisa bagi-bagi perspektif, kita bisa saling dialog, saling bertukar pikiran. Dan kalau kita udah bisa bertukar pikiran tuh, gue jamin enak banget pak. Jadi kita bisa ngerti lu maunya apa, lu ngerti maunya gue apa, dan nanti kita bisa membangun konstruk masyarakat lah yang lebih dewasa aja. Oke, jadi episode ini merupakan episode pertama yang udah lu dengerin mungkin di Spotify. Itu adalah trailer, jadi itu gue jelasin tentang sekilas lah ya soal siniar ini. Gue nggak ada rencana untuk upload sehari sekali, 2 hari sekali, tapi yang jelas ketika ada isu rame dan menurut gue punya perspektif akan isu itu, gue akan langsung angkat ke sini. Oke, jadi isu pertama atau episode pertama ini kita bakal ngebahas sesuatu yang ya memang lagi rame di sekitar kita. Dan ini ramenya nggak cuma sekali ini menurut gue pak. Jadi ramenya udah di beberapa tahun berkali-kali terjadi, tapi nggak setiap tahun ya, cuma beberapa kali terjadi. Kalau nggak salah terakhir 2018, nah sekarang terjadi lagi nih sekarang, yaitu tentang aturan baru pemakaian speaker masjid. Sebentar, gue baca berita lengkapnya. Ini. Nah ini, jadi aturan mengenai speaker atau pengeras suara. Gue buka langsung dari akun Kementerian Agama. Sebentar, biar gue nggak salah coy. Oke, Kemenak RI, oke, jadi Kemenak Republik Indonesia. Mana ya? Nah, ini dia. Jadi nama aturannya adalah Surat Edaran Menteri Agama atau SE nomor 5 tahun 2022. Tentangnya adalah pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Nah, jadi aturan ini muncul di tahun 2022, di awal 2022. Dan feeling gue mungkin karena juga mendekati masa-masa Idul Fitri, Idul Adha, dan juga berbagai macam perayaan keagamaan lain gitu ya. Jadi itu dugaan gue kenapa bisa muncul lagi aturan ini. Dan kalau kita baca-baca berita udah beredar kemana-mana pak, sampai sekarang pun masih bergulir. Kalau gue nggak salah baca di Twitter itu, apalagi bisa dah
rame banget dari kemarin hashtag Menteri Agama sampai hari ini tadi pagi itu. Ini BTW tanggal 20 ini BTW tanggal 27 guys ya. Jadi tadi pagi di Twitter itu hashtag Nabi Nuh sampai Nabi Nuh ke bawah-bawah. Jadi kita baca dulu beritanya tentang pernyataan yang bikin ramai adalah pernyataan Menteri Agamanya. Jadi ya Pak Yakut ini mengeluarkan sebuah statement gitu setelah aturan ini muncul. Nah, gua mau bacain berita dari CNN Indonesia yang judulnya adalah pernyataan lengkap Menteri Agama Yakut soal azan dan gonggongan anjing. Nah, ini yang bikin ramai di sini. Yang keluar tanggal 24 Februari hari Kamis jam 13.51 waktu Indonesia Barat. Gue akan bacain tapi nggak semua mungkin ya. Jadi gue mau coba merekap. Yang pertama adalah pernyataan Menteri Agama Yakut Sholil Qomas yang membandingkan suara azan dan gonggongan anjing kini banyak dikecam publik. Bahkan kini Yakut akan dipolisikan karena pernyataan yang diduga sebagai bentuk penistaan agama. Pernyataan ini bermula saat Yakut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antar umat beragama. Yakut pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga. Nah ini, di sini ya, nanti akan kita bahas panjang. Hal ini disampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau, Rabu 23 Februari, baru kemarin. Merespon pertanyaan pewarta atau jurnalis gitu soal surat edaran Menak yang mengatur penggunaan toa masjid dan musola. Bentar, gua minum dulu. Pada kesempatan itu pula Yakut menyatakan tidak melarang masjid atau musola menggunakan pengeras suara atau toa, namun harus diatur agar tidak mengganggu kehidupan umat beragama non-muslim. Yakut menyatakan aturan ini sebagai pedoman untuk meningkatkan manfaat dan mengurangi hal yang tidak bermanfaat. Sebab menurutnya Indonesia yang mayoritas muslim, hampir di setiap daerah sekitar 100-200 meter terdapat masjid atau musola. Nah ini pernyataan lengkapnya gue akan bacain. Yang belakangan menuai kontroversi, ditulis lagi sama CNN sial. Jadi ini pernyataan lengkap dari menteri ini nggak akan gue potong, jadi gue mau bacain. Iya, itu kemarin kita terbitkan edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa, tidak. Karena itu bagian dari syiar agama Islam. Tapi itu harus diatur bagaimana volume speakernya. Toanya nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel. BTW desibel adalah satuan kencang atau kecilnya suara ya guys. Diatur bagaimana, kapan mereka gunakan speaker itu, sebelum azan, setelah azan. Ini tidak ada pelarangan. Aturan ini dibuat semata-mata agar masyarakat kita makin harmonis, menambah manfaat dan mengurangi ketidakbermanfaatan. Kita tahu di wilayah mayoritas muslim, hampir tiap 100-200 meter ada musola atau masjid. Ya benar, Indonesia sebagai mayoritas muslim, banyak banget memang. Karena kita mayoritas gitu ya, jadi karena mayoritas agama muslim, jadi wajar kalau 100-200 meter ada musola atau masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu bersamaan mereka nyalakan toanya di atas. Kayak apa? Di atas itu artinya di speaker luar ya. Itu bukan lagi syiar, tapi gangguan buat sekitarnya. Oke, ini pernyataan dari Menteri Yakut. Berikutnya, kita bayangin lagi, kita muslim. Jadi Pak Yakut mengajak kita ini di theater of mind kalian nih. Beliau mengajak kita membayangkan bahwa kalau kita muslim, lalu kita hidup di lingkungan non-muslim, lalu rumah ibadah saudara kita non-muslim bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan. Itu rasanya gimana? Nah, jadi Pak Yakut ini mengajak kita membandingkan ya. Jadi ketika kita yang ketika seorang muslim hidup di lingkungan non-muslim, kemudian di rumah ibadah saudara kita itu ada toa yang sehari 5 kali kencang-kencang, itu gimana rasanya gitu. Terus ada lagi nih tambahan analoginya. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini satu kompleks, misalnya kanan kiri depan belakang pelihara anjing semuanya. Misalnya gonggong dalam waktu bersamaan. Kita ini terganggu nggak? Gitu. Nah itu analogi pertamanya. Jadi terus kemudian dilanjutin lagi, apapun sebentar ya guys ya, maaf ini gua mau matiin notification biar nggak berisik. Oke. Apapun suara itu kita atur agar tidak terjadi gangguan. Speaker di musola masjid monggo silahkan dipakai, tapi diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat pengguna toa dan speaker menjadi sarana
dan wasilah lakukan syiar bisa dilaksanakan tanpa mengganggu mereka yang tidak sama keyakinannya dengan kita. Saya kira dukungan juga banyak atas hal ini, karena alam bawah sadar kita mengakui pasti mereka merasakan bagaimana suara bila tidak diatur pasti mengganggu. Nah, ini ada analogi kedua nih. Truk itu kalau banyak di sekitar kita dan kita diam sebuah tempat yang banyak truknya maksudnya, kemudian ada truk kiri kanan belakang kita, mereka nyalain mesin sama-sama, pasti mengganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti jadi gangguan bagi kita, gitu ya. Nah, itu pernyataan lengkap dari Menteri Yakut. Di bawahnya masih ada. Nah, ini di bawahnya adalah ini jadi berita ini kan intinya mau ngangkat bahwa Menteri Yakut itu dipolisiin gitu ya, dilaporin. Nah, yang bawahnya ada tambahan lagi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo mengaku tetap berencana melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke polisi meski pihak Kementerian Agama sudah melakukan klarifikasi soal pernyataan Yakut soal suara azan dan gonggongan anjing. Roy berencana melaporkan Yakut sekitar pukul 15 WIB di Polda Metro Jaya Jakarta hari ini. Ini tanggal 24-nya, jadi besoknya gitu ya. Tetap lanjutkan sesuai rencana, kata Roy kepada cnnindonesia.com. Roy mempersilahkan bila pihak Kemenak melakukan klarifikasi atas pernyataan Yakut tersebut, namun ia menilai pihaknya tak salah persepsi dan Yakut tetap telah melontarkan pernyataan tersebut. Nah, itu berita dari CNN yang mengangkat gimana kronologinya, kemudian gimana pernyataan lengkap dari menteri ini yang ada di sini, skripnya itu sama dengan apa yang gue dengerin di beberapa media ya guys ya. Kalian nanti bisa dengerin sendiri. Kemudian lanjutannya adalah adanya pelaporan ya dari Roy Suryo melanjutkan dari pernyataan dari Yakut. Nah, gue mau ajak kalian untuk melihat isi dari kebijakannya. Nah, kebijakannya ini gue lihat dari asumsi tentang, jadi mereka bikin ringkasan terkait aturan pemakaian speaker masjid saat takbiran. Jadi ini memang di aturannya di SE nomor 5 itu juga ada penjelasan tentang waktu-waktu penggunaan speakernya, terus kemudian gimana ketika menggunakan speaker dalam atau luar gitu ya. Jadi itu ada lengkap di situ. Nah, ini ada beberapa slide. Kita fokus ke slide kedua dan juga slide ke 2, 3, 4 yang penting banget nih, 2, 3, 4. Nah, 2, 3, 4 itu mulai detail nih, jelasin teknis pengaturannya. Yang slide kedua itu penggunaan speaker masjid, aturannya seperti ini. Jadi pengeras suara bagian luar hanya boleh dipakai dengan volume maksimal 100 desibel. Oke, 100 desibel. Pemasangan pengeras suara bagian dalam dan luar masjid atau musola harus dipisah. Jadi di aturan ini atau di SE ini mengharuskan atau menghimbau, berarti kan kalau edarannya menghimbau bahwa di masjid itu harus dipisah nih speaker luar sama speaker dalamnya gitu. Jadi bisa dibedakan fungsinya. Yang ketiga, pelantun pun tidak boleh sumbang. Oke, ini pelantun tidak boleh sumbang. Kemudian pelafasan harus diucapkan secara baik dan benar. Oke, kayaknya yang nomor 3 dan 4 harusnya aturan masjid ya, atau aturan dari musola itu sendiri. Berikutnya, di slide berikutnya, slide ketiga berarti. Nah, ini kapan saja waktu pemakaian speaker masjid. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi ada 4. Pertama subuh, ketika mau sholat subuh. Kemudian mau sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu nanti lu bisa baca detailnya di situ. Kemudian ketika mau sholat Jumat, nah ini sholat Jumat ini pengeras suara bagian luar masjid dipakai 10 menit untuk pembacaan Al-Quran dan salawat. Nah, masih bisa berarti ya. Kemudian pengumuman mengenai hasil infak, sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, salat, zikir, dan doa diumumkan dengan pengeras suara bagian dalam masjid. Nah, ini kenapa tadi perlu dipisah pengeras suara dalam dan luar, karena di SE ini diatur mana yang boleh dipakai pengeras suara luar, mana yang boleh pakai pengeras suara dalam itu. Nah, di azannya juga kayak gitu guys. Jadi untuk subuh misalnya, jelang azan subuh pengeras suara dipakai untuk pembacaan Al-Quran dan salawat maksimal 10 menit. Setelah itu pelaksanaan salat subuh. Yang tadi untuk azan itu pengeras suara dipakai untuk pembacaan Al-Quran dan salawat maksimal 10 menit. Nah, setelah itu di pelaksanaan salat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh hanya boleh dipakai pengeras suara bagian dalam masjid. Oke, jadi
Untuk azannya itu bisa pakai luar, baik itu zuhur, asar, maghrib dan isya juga. Terus kemudian untuk pembacaan untuk salat pelaksanaannya, ketika baca doanya, zikirnya, doanya, kuliah subuhnya itu pakai yang bagian dalam ya. Jadi ya perbedaannya di situ. Jadi dalam sama luarnya. Slide 4 itu terkait bagaimana saat Ramadan dan Idul Fitri. Nah, ini sebenarnya ada aturannya, silahkan dibaca sendiri, nanti itu sudah diatur di situ bahwa ada aturan juga. Nah, terakhir adalah slide terakhir dari asumsi ini adalah apa alasannya penerbitan aturan ini. Nah, ini kita coba baca bareng ya. Jadi Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengatakan dalam surat edarannya, speaker masjid diatur dengan ketat guna meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat Indonesia cenderung majemuk atau plural atau adanya keberagaman ya, baik dari agama, keyakinan hingga latar belakang. Nah, itu klaim atau klarifikasi dari Kemenak setelah rame nih kemarin. Ini apa namanya? Komen dari asumsi ini menarik juga nih. Ini ada dari @muh.irvn Muhammad Irfan mungkin ya. Jadi nice, akhirnya ada aturan jelas penggunaan pengeras suara masjid, semoga tentram. Menurut saya banyak banget, ada 17, gokil. Nah, ini dari @boyaasi BOYAASHI. Ini bagus sih, khususnya buat bocil-bocil kematian yang suka teriak-teriak asal. Kenapa bocil kematian? Terus ada dari Buntu Kauni, sepakat, kenapa baru sekarang? Oke, nah ini yang ada yang menarik nih. Terenggiling_guling, yakin bakal dipatuhi kalau di desa-desa atau di kampung masih mayoritas penggunaan speaker. Kalau diprotes pasti bakal dikucilkan atau malah diusir. Oke. Nah, bagus sebenarnya. Jadi secara umum kalau gue lihat ini komentar ada berapa nih? Komentar itu ada, like-nya ada 3.941. Oh, manyap. Terus komentar kira-kira udah nggak bisa dihitung lagi kalau dari PC ya, banyak. Dan ini kalau secara umum yang kelihatan sama gue itu cukup positif ya tanggapannya. Nice, agama di sini nggak cuma satu. Terus kemudian artinya banyak mengafirmasi oke gitu. Tapi sebenarnya ada tadi komentar yang bilang kenapa baru sekarang. Nah, ini yang perlu kita tahu bahwa sebenarnya aturan-aturan seperti ini tidak baru muncul sebenarnya. Kalau lu tahu sendiri bahwa sejak 1978 itu sudah ada kebijakan yang bentuknya instruksi dirjen di Kementerian Agama tentang pengaturan pengeras suara. Itu sudah ada. Nanti lu bisa lihat sendiri, cari sendiri. Dan berarti aturan ini, SE ini itu mengacu aturan sebelumnya. Nah, ini nih yang menarik adalah tadi kan ditanyain kalau gitu akan ada pengawasannya nggak atau lain-lain. Nah, sebenarnya SE ini atau surat edaran ini sifatnya kurang kuat menurut Bapak. Kenapa? Karena kalau kita tahu bahwa hierarki peraturan itu tidak ada SE di dalamnya. Jadi Undang-Undang Dasar, TAP MPR, Undang-Undang dan lain-lain itu bawahnya nggak ada SE. Jadi surat edaran itu sebenarnya bukan produk hukum yang bisa membuat orang disanksi kalau melanggar gitu intinya. Nah, itu yang harus jadi perhatian harusnya dari kementerian ini. Jadi mengapa itu bisa jadi polemik ya? Karena bentuknya SE kalau menurut gua gitu. Kenapa nggak permen gitu maksudnya? Kenapa nggak permen dan mengacu ke kebijakan 1978 tadi? Nah, oke. Kita akan bahas konteksnya sekarang ya. Jadi kita akan bahas 3 hal: konteksnya, konteks kebijakannya, kemudian sikap dan reaksi masyarakat yang muncul sekarang, dan juga sikap atau respon pemerintah yang sebaiknya dilakukan atau dijalankan oleh pemerintah menurut gua. Nah, kita bahas konteksnya. Konteks kebijakan itu sebenarnya kebijakan pemerintah atau kebijakan apapun itu pada dasarnya netral, Pak. Dia itu hanya produk yang mengatur suatu aktivitas di sebuah lingkungan, di sebuah kehidupan bermasyarakat. Jadi netral. Nah, menguntungkan atau enggaknya, atau jadi bagus atau enggaknya, itu tergantung kelompok-kelompok yang mempersepsikan hal itu. Artinya gini, ada sebuah kebijakan nih, A. Nah, ketika ada suatu pihak yang mempersepsikan bahwa oh ini bagus,
buat mereka atau menguntungkan buat mereka. Artinya kebijakan itu akan works untuk kelompok mereka. Tapi ada juga pasti kebijakan itu yang dirasa akan merugikan sebuah kelompok. Nah itu pasti kebijakan ini akan menjadi dalam tanda kutip lebih buruk kualitasnya daripada kelompok yang tadi. Itu adalah hukum alam yang pasti akan terjadi. Nah tadi seperti yang gue jelasin, instruksi dari dirjen yang ada di Kementerian Agama RI yang 1978 itu sebenarnya udah ngatur kayak gitu. Tapi kan kenyataan dari 1978 sampai sekarang, artinya kenapa ini dikeluarin lagi nih SE-nya, berarti kan masih belum optimal nih implementasinya gitu ya, atau pelaksanaannya di lapangan gitu. Jadi dikeluarin lagi lah, di reminder sebenarnya sama si pemerintah nih, kalau ada loh sebenarnya ini apa namanya aturan ini gitu. Nah jadi seperti gue jelasin tadi, karena bentuknya SE, konteks kebijakan yang atau konteks surat edaran yang sekarang keluar ini akan punya kelemahan karena tidak bisa mengatur, hanya bisa menghimbau gitu. Jadi dihimbau nih kalau bisa diikutin dong gitu dong kalau boleh dibilang ya. Nah itu ya, jadi itu konteks kebijakan ya, konteks yang kita bicarain sekarang, bahwa untuk kasus ini kemungkinan besar yang banyak merasa ini merugikan atau yang merasa ini tidak pas, yang ramai itu di Twitter, di Instagram itu adalah kelompok-kelompok yang merasa kebijakan ini kayaknya nggak pas diimplementasikan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah sebaliknya tadi yang tadi gue lihat di asumsi itu banyak komentar yang menyatakan bahwa lah ini bagus nih, nah ini baru bermanfaat gitu-gitu. Nah itu berarti kelompok yang menyatakan bahwa ini bagus gitu ya. Nah kalau lu jadi gini, lu lihat di Instagramnya Asumsiko @asumsiko sama lu bandingin sama Instagram Kemenak RI yang postingan tentang detail dari surat edarannya. Perbedaan komentarnya sangat kelihatan. Jadi yang di asumsi itu adalah komentar dari orang-orang yang mendukung, di Kementerian RI, Kemenang_RI itu orang-orang yang untuk kelompok yang mungkin merasa dirugikan dengan hadirnya kebijakan ini. Jadi banyak banget nih yang mengomentari miring gitu ya, ngeri lawak gitu ya. Terus ada juga ini caper mulu kut nggak bosen apa? Menakal sampai PKI. Waduh, wah ini untuk ini adanya juga dari salah satu komentatornya, ini di caps lock semua, gede banget ini sampai artinya dia mengajak bahwa ini aturan nggak usah dijalanin gitu ya. Nah itu artinya kan ada perbedaan, ada polaritas dari kelompok-kelompok itu gitu ya. Nah itu oke, itu konteksnya. Jadi kita sekarang akan beralih ke membahas dari sikap atau reaksi masyarakat yang muncul setelah aturan ini dibuat dan setelah adanya rilis dari Pak Menak ya, Pak Menteri Agama, tentang aturan ini yang tadi gue bacain di awal. Yang pertama, infonya itu pasti secara fakta banyak banget lagi bergulir di masyarakat. Ini fakta yang harus kita terima nih, lagi rame banget. Jadi buktinya komentarnya banyak di Twitter, pasti ada hashtag-hashtagnya. Sampai hari ini pun hashtag Nabi Nuh juga akhirnya dibawa. Kemudian itu menjadikan pembahasan ini nggak kelar-kelar gitu, nggak kelar-kelar. Terus yang kedua, ini yang gue amatin nih, secara perspektif dari diri gue sendiri. Banyak sekali rilis, entah itu berita, entah itu ajakan dari kelompok-kelompok tertentu yang yang menggoreng lah ya kalau boleh dibilang aturan yang pernyataan dari Menteri Agama. Jadi harusnya beritanya gini, atau harusnya beritanya adalah Menak membandingkan antara speaker dan juga gonggongan anjing, dijadikan azan dan gonjongan anjing gitu. Jadi membelokkan konsep yang ada gitu. Jadi akhirnya sayangnya yang rame di netizen Indonesia adalah yang kedua. Jadi isu bahwa Menak ini langsung direct membandingkan antara azan dan juga gonggongan anjing. Padahal kalau lu sendiri baca dan juga lu sendiri dengerin di
di pernyataannya Menteri Agama dan juga tadi di CNN ya, di CNN Indonesia, skripnya tuh jelas bahwa sebentar gue cek dulu. Nah nih, skripnya itu membandingkan penggunaan TOA atau speaker lah ya. TOA itu merek sebenarnya. Jadi penggunaan speaker itu kalau misalnya terlalu rame dibandingkan dengan kayak ada tetangga yang melihara anjing dan semua gonggong secara bersamaan, nah gitu kan. Nah itu, tapi akhirnya itu yang digoreng cuy. Digoreng artinya diramein gitu, langsung dipotong, penggunaan TOA ini dihilangin jadi azan dan juga gonggongan anjing gitu. Nah itu yang akhirnya sampai ke masyarakat, sampai ke orang-orang, yang menjadi akhirnya rame. Ini bukan cuma di internet, bukan cuma di dunia maya, di sekitar tempat kerja gue juga rame coy, rame banget. Orang-orang pada ngira bahwa ini menak nih bandingin azan dan juga gonggongan anjing nih, gila nih gitu. Nah itu jadi emosi kan, jadi temperamen masyarakat jadi naik gitu kan, dengan jelas lah. Kalau gue muslim itu pasti juga akan merasakan emosi yang gede juga dengan adanya pembandingan yang seperti itu, analogi yang seperti itu. Tapi ternyata setelah gue cek dan recheck di pernyataan Menak secara verbal maupun skrip yang ditulis oleh CNN, itu tidak langsung membandingkan azan dan juga gonggongan anjing, melainkan penggunaan TOA yang sehari 5 kali yang rame atau yang sering dengan gonggongan anjing yang barengan itu pasti mengganggu gitu. Nah ini mungkin jadi catatan kita sebagai netizen atau sebagai pendengar dari sebuah berita atau sebuah isu yang lagi viral. Jadi jangan sampai kita mengambil kesimpulan terlalu cepat atas kesimpulannya utuh lagi ya. Kesimpulannya itu utuh dan udah kayak wah ini bener nih kesimpulannya. Terlalu cepat dari informasi yang sebenarnya belum clear, informasi yang sebelumnya masih belum dianalisa sendiri, bahkan informasi-informasi yang sudah digoreng atau sudah diolah oleh pihak lain gitu kan, ya biar rame aja dilempar gitu ke kita dan kita kemakan itu. Nah menurut gua itulah pentingnya untuk menganalisa sendiri, mencari tahu sendiri, membaca sendiri atau mendengarkan sendiri informasi yang pengen kita komentari. Nah itu dari sikap dan reaksi masyarakat yang kemarin rame ya Pak. Yang terakhir nih soal sikap dan respon pemerintah seharusnya, menurut gua ya, harusnya kayak gimana sih pemerintah ini menjawab isu yang lagi rame dan juga menantinya semoga ke depan juga diterapkan lagi. Nah gua mau bahas pertama, aku mau berpendapat bahwa kelemahan pemerintahan kita adalah dari pola komunikasi. Ini sering banget terjadi coy. Di komunikasi pemerintah kita itu menurut gua, kalau boleh dibilang untuk komunikasi massa ya, itu masih sangat kurang, sehingga terjadi miskonsepsinya tadi, gampang digoreng gitu, gampang blunder lah intinya, blunder kemudian digoreng, yang gorengan ini yang nyampe ke masyarakat gitu. Akhirnya komunikasi yang kurang bijak tadi menjadi kurang tepat sasaran kan. Jadi dan ini sering terjadi nih, kayak misalnya, nah ini nggak tahu ya, menterinya Pak Jokowi kebanyakan ada sih, nggak semua, ada juga yang bagus dalam menyampaikan sebuah informasi gitu, jadi tepat sasaran, tapi banyak banget yang sering blunder. Dan Kementerian Agama juga sering melakukan hal seperti ini, bukan cuma eranya sekarang, bukan cuma Kementerian Agama era Pak Yakut, tapi sebelumnya juga sering, sehingga menyebabkan blunder gitu. Contohnya siapa lagi ya, sebentar, pernah ada itu kementerian apa ya, lupa gue, pokoknya sering banget kementerian itu atau pembantu presiden ini menyatakan kebijakannya dengan kurang bijak menurut gua. Jadi tidak tepat sasaran gitu. Sayang banget sih menurut gua. Nah, menurut gua perlunya ada pedoman dari komunikasi massa dari pemerintah yang harusnya dimiliki pemerintah supaya nggak menimbulkan keresahan di masyarakat gitu. Kalau misalnya masyarakat resah tuh kasihan gitu. Kasihan dan juga akhirnya mereka nggak tenang gitu hidupnya di bawah pemerintahan yang menurut mereka nantinya kurang bisa mengelola gitu. Kalau gue lihat sebenarnya secara kebijakan, tadi gue di depan bilang kebijakan itu netral, dan kalau bisa kita ngajak sebanyak mungkin orang menganggap bahwa kebijakan ini bermanfaat buat kehidupan sosial kan gitu ya. Tapi kalau komunikasi massanya dari pemerintah ini kurang juga, akhirnya kurang tepat sasaran dan
takutnya adalah adanya isu kepercayaan, trust issue lah dari kita ke pemerintah. Nah juga yang perlu dicatat adalah perlunya ada kesepakatan atau kerjasama yang kuat dulu dari pembuat kebijakan. Artinya di kepala-kepala pembuat kebijakan itu harus kuat. Kayak kemarin nih isu BPJS nih ya, BPJS CHT ini, Kementerian Ketenagakerjaan ngeluarin kebijakan. Lihat tiba-tiba di counter sama Pak Jokowi, tolong pencarian CHT kalau bisa dipermudah. Lah gimana? Ini maksudnya secara kepala pembuat kebijakan ini apa nggak ngobrol dulu gitu, kayak nggak ada WAG apa ya, nggak ada WhatsApp group gitu ya. Nah ini juga nih kalau semua itu atau pemerintah itu mungkin mereka sibuk ya, cuma at least bisa cek dan recheck kali kerjaan dari rekannya gitu, supaya ketika nyampe ke masyarakat, misalnya nanti Menteri Agama itu ngeluarin kebijakan, kemudian ada kelompok yang komentar pasti kan, nah itu nanti bisa dibantu atau di backup oleh kementerian lain yang mungkin bisa menjawab gitu. Memang gue tahu jobdesk mereka beda-beda, cuma at least sebagai pembuat kebijakan itu kalau bisa sama lah gitu. Dan dulu juga ada tuh waktu awal-awal PPKM, mungkin lagi pusing kali ya, jadi si kementerian Kemenko-nya ngomong apa, menterinya ngomong apa gitu, jadi nggak inline gitu, jadi kayak kita harus ngikutin mana nih gitu kan. Nah itu juga seperti itu, jadi kalau bisa jangan sampai ada blunder-blunder lain menurut gue, supaya ya kita bisa saling kolaborasi dan koordinasi, kan itu yang kita harapkan ya. Jadi pemerintah sebagai regulator itu menjalankan fungsinya dengan baik semuanya, itu idealnya. Kita sebagai masyarakat itu menjalankan kebijakan itu, walaupun kita juga tetap awasi, tetap kritik kebijakan yang nggak pas, terus kemudian kita tetap kita tetap memantau gitu ya pembuatan kebijakan itu. Tapi at least setelah kebijakan itu rilis, kita ikuti, kita jalankan gitu ya, kita jalankan dengan check and recheck yang ketat gitu. Oke, mungkin harapannya ke depan hal-hal kayak gini itu bisa berkurang lah ya. Kita bisa menciptakan Indonesia yang lebih produktif lah ya, memikirkan hal-hal yang lebih krusial lah ya. Kita sebentar lagi mau di 20. Kita tahu bahwa di negara lain lagi rame, di Ukraina sama Rusia gitu kan. Ya masa kita ini aja isunya gitu kan. Ya nanti semoga, ya aku nggak berharap kalau kita ikut perang juga sih, tapi at least secara pengembangan bangsa itu kita bisa lebih advance lah, soal teknologi, kayak soal inovasi, soal investasi gitu lah. Jadi mari kita bersama-sama guys, kita bersama-sama mengupayakan kondisi ideal itu bisa terjadi, walaupun nggak secepat itu, walaupun kita perlu upaya bareng-bareng, baik dari pemerintah, baik dari sisi kita. Gitu aja dari gua hari ini. Semoga lu bisa sharing juga nanti di komentar, bisa nggak ya di Spotify ya? Semoga bisa ya. Jadi kalau ntar gua share di Spotify ataupun di Instagram gitu sebagai preview, bisa lu komentarin, dan gua butuh masukan dari lu, kira-kira gimana isu ini, dan menurut lu perspektif gua gimana. Pasti ada yang kurang, yakin gua, tapi at least mari kita sempurnakan perspektif kita, jadi kita bisa membangun Indonesia menjadi lebih baik. Selamat menjalankan hari-hari kalian, tetap sehat, dan semoga semuanya tetap lancar. Bye-bye guys.